tapi pada dasarnya wilayah ini ya KPL sudah putih. Lalu pemerintah Kabupaten Bintan meningkatkan statusnya menjadi tata ruangnya pemukiman. Nah, beberapa waktu yang lalu di lokasi ini juga ya yang dikatakan oleh Badan 2014 bahwa ini hutan bakau ya. Tapi seiring waktu bahwa regulasi dan perubahan aturan ini kan sudah terjadi. Nah, kemarin waktu pihak pemilik ini beli sama PT Sinar Budi Kita itu hanya berupa produk AMDAL. Tapi karena berubah status kepemilikan ya, rupanya itu tidak berlaku, sehingga ketika mereka nimbun kemarin melakukan penimbunan ya stop karena mereka harus mengurus izin UPL UKL-nya. Nah, alhamdulillah izin UPL UKL-nya ini kan sudah terbit nih. Ya, semua tertuang semua di sini. Karena waktu itu juga salah satu anggota DPRD kita turun ke lokasi, yaitu Pak Tarmiji, menyetop ya. Karena tidak sesuai dengan peruntukan yang lama. Kita memiliki lahan 3,8 hektar. Kok apa itu AMDAL-nya 18 ya, lebih kurang segitu ya. Tertuang di situ. Nah, akhirnya diuruslah sama pemiliknya ya. Sisa penimbunan yang dilakukan itu lebih kurang 9.000 meter persegi. Nah, mereka sekarang menyelesaikannya setelah mereka membayar kewajibannya dan mengurus izin dan IMB-nya. Nah, inilah teman-teman. Jadi kita begini, kita juga tidak mau ya. Ini daerah kita sedang membangun. Tentu di sini juga akan dibikin suatu usaha. Jangan sampai pembangunan itu juga ketika misalnya pengusaha sudah mengurus, kita masih rongrong dia, kita masih begini. Jadi saya buka lah sama teman-teman, kalau ada masukan, ada hal-hal juga yang kira-kira memberatkan, harus ini, saya serahkan ke teman-teman. Apalagi yang harus kita urus, kan begitu Pak ya. Karena dasar penerbitan UPL UKL ini semua pihak juga telah dipanggil ya, termasuk di situ pihak-pihak yang terkait, yang punya kewenangan di dalam lokasi ini, dinas-dinas itu ya. Jadi kan saya lihat ada pemberitaan seakan-akan bahwa wah ini hutan bakau, ini kok nggak diurus, ini kok ini. Nah, sekarang secara transparan kita buka. Nah, kita berharap ya ini juga akan diikuti oleh pengusaha-pengusaha yang lain yang ingin mengembangkan usahanya yang berada di pesisir pantai ya. Kalau memang pengusaha ini salah, ayo kita sama-sama dampingi. Apalagi yang harus kita lakukan. Jadi tidak terkesan pengusaha itu dirongrong seperti penjahat gitu. Kita tidak mau seperti itu ya. Sementara pengusaha mengatakan bahwa apa aja kami buat Bang, yang penting kami dapat izin, dan kami menguasai lahan ini bukan karena kami mencaplok atau tidak, kami beli, segala sesuatunya ada. Maka terbit IMD adalah dasarnya sertifikat, dasarnya pajak. Nah, tinggal kita menyelesaikan ini saja ya. Saya tidak mau ada berita miring, nanti berita itu tidak berimbang. Jadi luas luas lahan ini yang ditimbun berapa? Yang ditimbun ini lebih kurang 7.000 ya. Jadi beginilah ya, kita melihat di sini kan sebelum pihak ini nimbun, ada pihak lain yang nimbun ya. Kalau boleh dikatakan pihak lain yang nimbun juga di stop karena memang secara administrasi perizinan kurang, harus kita perbaiki, bukan kurang lengkap, harus kita perbaiki. Nah, artinya sebelum pihak ini nimbun, ada pihak lain juga nimbun, termasuk nimbun bakau. Saya nggak usah sebutkan orangnya di sana, tapi ada buktinya, transparan uangnya ada, kwitansi pemberian uangnya juga ada, dan segala foto-fotonya juga ada. Jadi kalau kita bilang wah ini yang salah, sebelumnya juga akan salah juga ini. Kita kan tidak mau ini. Pak, izin Pak, mengutip dari bahasa Bapak tadi, sebelum orang Bapak nimbun, sudah ada yang melakukan timbunan di sini, termasuk ada penimbunan bakau. Apakah yang ditimbun sebelumnya ini hanya bakau atau termasuk bibir pantai Pak? Yang ditimbun orang pertama? Tidak, kita tidak di sini tidak bilang bibir pantai. Iya, menimbun ini sesuai dengan ukuran sertifikat yang ada. Bahkan kalau kita melihat sertifikat yang ada tuh masih 15 meter menyorok ke laut. Enggak, aktivitas timbunan sebelum ini Pak, seperti Bapak bilang tadi ada timbunan bakau yang ditimbun oleh oknum lah yang tidak perlu disebutkan namanya tadi kan. Apakah hanya
bakau yang ditimbun oknum itu atau ada termasuk bibir pantainya, Pak? Oh, nggak ada. Nggak ada, hanya bakau, Pak ya? Bakau. Bakau pun bakau tempat masyarakat tinggal, Pak ya? Bakau bukan masalah tinggal ya. Kalau kita bicara bakau, ya begini. Saya adalah penduduk tempatan yang dari tahun 1996 tinggal di sini. Kalau kita mau jujur ya, di sini tidak ada bakau. Ini udah dikuasai oleh PT Sinar Budi Cipta itu 1900 lebih kurang 94. Ya, waktu dia membangun. Saya masih ingat anak-anak saya main di sini, ini namanya Pantai Stres. Ya. Nah, seiring perjalanan tidak terus jadi apa? Timbullah bakau. Karena ini dulu tempat sentral aneka tambang di sini. Nah, tapi kita kan nggak mau bicara ke belakang. Yang terjadi hari ini bahwa ya pengusaha niat baik merevisi izin yang lama yang dia dapat dari Sinar Budi Cipta berupa AMDAL yang kata tidak berlaku karena udah berubah kepemilikan. Dia urus UPL-UKL-nya sesuai dengan sertifikat. Nah, sesuai dengan apa-apa aja yang harus dilakukan mereka lakukan, mereka ikuti. Ada lagi? Jadi Pak, terkait yang kegiatan di sini berarti sudah resmi mengantongi izin ya lokasi ini, Pak ya? Saya nggak mengatakan yang ini, tapi ini tetangga sebelah juga. Kemarin saya cek sudah resmi juga mengantongi izin. Ya, tapi yang lain saya belum mengantongi izin. Saya nggak ini. Cuman hari ini saya katakan ya, saya bersama Komisi 3 diperintahkan oleh Ketua Pak Daeng Muhammad Yatir ya akan mensidak setiap ada orang yang menimbun bakau, yang menimbun di tepi pantai. Ya, kami akan periksa karena itu kewenangan kami. Kami tidak peduli oknum atau apa, kami akan sikat. Komisi 1. Komisi 1 dan 2. 2 itu kan kontribusi pajak. Kontribusi pajaknya, ya. Tapi soal perizinan itu kewenangan kami Komisi 1, maaf bukan Komisi 3. Komisi 3 pajak aja, Bang ya. Komisi 2 pajak. Kontribusi pajak. Oke. Ya. Jadi rekan-rekan Bang Lelo menyapa. Jadi kawan-kawan, itulah penyampaian dari salah satu anggota DPRD Bintan Komisi 1, Bapak Hasriawadi. Di mana selama ini timbunan di Kampung Tekojo ini menjadi polemik. Ada yang mengatakan tidak berizin. Tetapi kita lihat di lapangan ada beberapa dokumen IMB tentunya untuk pembangunan nanti gudang. Ini yang terbaru. Dan ini yang terbaru. Ini sama Bang, satu paket. UKL UPL. Berubah lagi. Dia enggak yang kemarin. Kita yang baru nih. Nah, jadi ini mengacu pada ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan masyarakat Bintan, khususnya Bintan Timur terkait timbunan ini yang katanya tidak ada izinnya. Jadi sudah terjawab. Dijawab oleh Bapak Hasriawadi, anggota DPRD Bintan Komisi 3. Komisi 1. tanggapan Pak Tarmiji. Pak Tarmiji, apa tanggapan Bapak, Pak? Jadi setelah kita turun ke lapangan, kita mengecek dokumennya, dan setelah kita pelajari dokumennya, ternyata dokumennya sudah lengkap. IMB-nya juga sudah ada. Artinya kalau IMB sudah ada, di situ UPL-KL-nya pun itu sudah lengkap semua. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu lagi dipermasalahkan, karena semua persyaratan sudah lengkap. Dan kita pun selaku Komisi 1 ya istilahnya sudah menyetujui lah aktivitas ini, karena tidak ada lagi celah. Ibaratnya kita kalau mau melihat kesalahan sudah tidak ada salahnya lagi, kasarnya begitulah. Jadi ya sama-sama kita artinya biarlah ini berjalan, karena ketentuan-ketentuan sudah dipenuhi oleh pemiliknya. Jadi tidak ada lagi ke depan, mudah-mudahan saling mencari-cari kesalahan, artinya begitulah. Jadi kalaupun ada ya silakan datang kepada pemiliknya, lihat dokumennya sendiri. Saya rasa itu aja, terima kasih. Ya, kawan-kawan, Pesannya untuk
Ini para adalah pengusaha Pak lain Tarmiji, yang melakukan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kalau Bintan, Komisi pengusaha 1, lain ya di mana sama-sama masyarakat khususnya Bintan yang di ketahui, Bintan Timur lah. khususnya Bintan Timur. ya kita mengharapkan Beliau adalah salah satu setiap ada anggota kegiatan, dewan ya diuruslah IMB-nya. yang cukup Karena peduli kepada kalau rakyat, tidak ada sama seperti Bapak Asriawadi. IMB atau izin-izin yang lain, Jadi di itu sini tentunya beliau akan menjadi wewenang daripada turun Komisi 1. untuk Otomatis melihat jangan izin-izin yang nanti begitu sudah tidak dibuat oleh punya pengusaha izin, tersebut. Kami turun ke lapangan terus kami stop, terus dikatakan bahwa DPRD Bintan tidak pro kepada masyarakat. Padahal para pengusaha sendiri yang tidak mau mengurus daripada persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Saya rasa itu. Izin IMB itu berapa Bang? Apanya itu? Berapa hektar izin IMB yang sudah diizinkan untuk penimbunan ini? Kalau IMB sesuai dengan buat bangunan. Sesuai bangunan. Kalau IMB sesuai bangunan. Bang, ini ketua, ini kan surat izin. Oke teman-teman, inilah lokasinya. Bukan, begini. Ini kan 2014. Kita tahu 2019 kan tata ruang kan sudah berubah. Ya kan, bukan alih fungsi. Maka ini tidak dokumen lama ini kita tidak pakai, tapi kan ini dasar sebagai untuk peningkatan status kemudian dokumen selanjutnya. Jadi kita tidak bisa mengaca pada 2014. Tapi gitu, sama begini, saya beli mobil sama abang, tentu kan saya harus merevisi surat-suratnya, dokumennya. Ya, jadi ini cuma dasar jual beli bahwa dulu ini, sekarang kita urus ini UPL-UPL-nya dan terbitlah IMB-nya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like and subscribe channel Bung Yogi.